Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ratna Pratiwi dengan NPM 2505 1090 11000026. Di sini saya akan memaparkan materi dari fisiologi tumbuhan. Baik, langsung saja masuk. Yang pertama itu ada pengertian dari plasmolisis. Plasmolisis ini merupakan peristiwa keluarnya air dari dalam sel tumbuhan sehingga membran plasma ini terlepas dari dinding sel. Hal ini bisa terjadi ketika sel itu berada di dalam larutan hipertonik atau di dalam larutan yang lebih pekat dibandingkan dengan cairan dalam sel. Karena air keluar melalui osmosis, sel ini kehilangan tekanan turgor sehingga menjadi layu. Lalu yang kedua itu ada imbibisi. Imbibisi itu proses penyerapan air oleh bahan yang bersifat koloid sehingga volumenya itu bertambah besar. Lalu yang selanjutnya itu ada difusi. Difusi ini adalah perpindahan molekul atau zat dari daerah yang memiliki konsentrasi tinggi menuju daerah yang berkonsentrasi rendah sampai tercapainya keseimbangan. Lalu yang selanjutnya ini ada osmosis. Osmosis itu perpindahan molekul air melalui membran semi-permeable dari larutan yang lebih encer menuju larutan yang lebih pekat. Lalu yang selanjutnya itu ada kohesi. Kohesi itu gaya tarik antar molekul air sehingga molekul-molekul air itu tetap menyatu dan membentuk kolom air di dalam pembuluh sila. Lalu yang terakhir itu ada adesi. Adesi itu gaya tarik antara molekul air dengan dinding pembuluh silam. Kohesi dan adesi ini bekerja sama sehingga air dapat naik dari akar menuju daun. Lalu yang selanjutnya itu ada transportasi air dan mineral pada akar. Nah, transpirasi air dan mineral pada akar ini ada 3. Yang pertama itu ada jalur apoplas. Jalur apoplas ini jalur yang dilewati air melalui dinding sel dan ruang antar sel tanpa memasuki sitoplasma. Jalur ini tuh merupakan jalur tercepat, tetapi ketika mencapai endodermis, air itu harus melewati membran plasma karena adanya pita Kaspari. Lalu yang selanjutnya itu ada jalur simplas. Jalur ini tuh jalur yang melewati sitoplasma sel. Air ini masuk ke dalam sel terlebih dahulu, kemudian berpindah ke sel lain melalui plasmodesmata. Lalu yang terakhir itu jalur transmembran. Jalur ini tuh jalur di mana air berkali-kali keluar dan masuk membran plasma ketika berpindah dari satu sel ke sel lainnya hingga mencapai pembuluh silam. Lalu yang selanjutnya itu ada transpirasi pada tumbuhan. Yang pertama itu ada jenis transpirasi. Nah, jenis transpirasi ini yang pertama itu ada transpirasi stomata, yaitu penguapan melalui stomata. Jalur ini tuh merupakan jalur utama karena sebagian besar air tuh keluarnya dari stomata. Lalu yang kedua itu transpirasi kutikula, yaitu penguapan melalui lapisan kutikula yang menutupi permukaan daun. Dan yang ketiga itu transpirasi lentisel. Transpirasi lentisel ini penguapan melalui lentisel yang terdapat pada batang berkayu. Lalu yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi transpirasi. Nah, faktor ini terbagi menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Dalam faktor internal itu meliputi luas daun, jumlah stomata, bukaan stomata, dan juga ketebalan kutikula. Sedangkan faktor eksternal itu meliputi intensitas cahaya, suhu, kecepatan angin, kelembapan udara, dan juga ketersediaan air tanah. Lalu yang selanjutnya itu ada peranan transpirasi. Nah, yang pertama itu ada membantu penyerapan air dari akar, yang kedua membantu mengangkut mineral menuju daun melalui pembuluh silam, lalu yang ketiga itu menjaga suhu tumbuhan agar tidak terlalu panas melalui proses penguapan air, dan yang keempat itu mempertahankan tekanan turgor sehingga tumbuhan tetap tegak dan tidak mudah layu. Lalu yang selanjutnya itu ada fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan proses pembentukan makanan berupa glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Di sini juga ada persamaan reaksinya, yaitu 6CO2 plus 6H2O plus cahaya matahari dan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Lalu fotosintesis ini berlangsung di dalam kloroplas dan juga terdiri atas 2 tahap, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini berlangsung di membran tilakoid dan menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Lalu untuk reaksi gelapnya ini atau siklus Calvin ini berlangsung di stroma kloroplas dengan menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk glukosa, dan ia itu terdiri atas 3 tahap. Nah, pada tahapan siklus Calvin ini ada 3, yaitu yang pertama fiksasi karbon. Pada tahap ini karbon dioksida diikat oleh RUBP dengan bantuan
enzim Rubisco sehingga terbentuk senyawa 3-PGA. Lalu kemudian tahap kedua itu reduksi. Senyawa 3-PGA ini kemudian diubah menjadi G3P menggunakan energi dari ATP dan NADPH hasil reaksi terang. Lalu sebagian G3P ini digunakan untuk membentuk glukosa. Lalu yang tahap terakhir itu adalah regenerasi. Sisa G3P digunakan kembali untuk membentuk RUBP sehingga siklus Calvin ini dapat berlangsung secara terus-menerus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.